Assalamualaikum, halo semuanya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja dan sehat selalu. Oke? Jadi hari ini kita akan membahas materi tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Tapi sebelum kita mulai belajarnya, jangan lupa baca doa dulu. So guys, di materi ini yang pertama kali kalian harus tahu adalah pengertian menggambar. Jadi, menggambar merupakan kegiatan manusia yang melibatkan koordinasi antara penglihatan dan gerakan tangan yang halus dan terukur. Menggambar merupakan kegiatan yang menuntut objektivitas. Artinya, sesuai keadaan atau tepat dengan objek yang digambar, baik bentuk maupun warnanya. Jadi, di dalam kegiatan menggambar, tentu saja kita perlu menentukan objek gambar terlebih dahulu. Apa itu objek gambar? Objek gambar adalah suatu hal yang akan kalian gambar. Misalnya kalian akan menggambar sebuah lemari, maka lemari itulah yang akan menjadi objek gambar kalian. Dan pada saat kalian menggambar si lemari tersebut, bentuk maupun warnanya harus sama sesuai keadaan atau sesuai dengan apa yang kalian lihat. Ya, maka dari itu menggambar merupakan kegiatan yang menuntut objektivitas. Nah guys, tadi itu adalah pengertian menggambar. Materi kita kali ini adalah menggambar flora, fauna, dan alam benda. Flora artinya tumbuhan, fauna artinya hewan, dan alam benda yang dimaksud di dalam bab ini adalah benda buatan manusia. Ya, benda buatan atau bisa kita sebut sebagai still life. Ya, still life. Oke, nah benda di dalam alam ini tentu saja memiliki bentuk ya guys. Terus apa aja sih macam-macam bentuk? Bentuk benda secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu bentuk geometris dan juga bentuk non-geometris. Bentuk non-geometris terbagi menjadi beberapa macam, yaitu kubus, silinder, kerucut, piramida, dan juga bola. Nah, yang kedua bentuk non-geometris ini disebut juga sebagai bentuk bebas, yaitu bentuk-bentuk yang tidak termasuk ke dalam bentuk non-geometris. Yang tadi adalah bentuk benda secara garis besar. Nah, yang ini adalah bentuk benda di dalam karya seni rupa, yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu bentuk silindris, bentuk kubistis, dan juga bentuk bebas. Jadi, bentuk silindris adalah benda yang berbentuk dasar silinder. Jadi, bentuk dasarnya adalah silinder. Contohnya ada cangkir, kendi, vas bunga, dan juga guci. Kemudian, bentuk kubistis adalah benda yang berbentuk dasar kubus atau bentuk dasarnya adalah kubus. Contohnya ada kursi, meja, dan juga lemari. Selanjutnya ada bentuk bebas, yaitu benda yang bentuknya tidak termasuk silindris dan kubistis. Contohnya ada patung, ukiran, tumbuhan, dan juga binatang. Oke, agar lebih mudah dipahami, jadi bentuk silindris ini adalah benda yang bentuknya itu memiliki sebuah lekukan, lengkungan, atau belokan, ya seperti itu. Kemudian bentuk kubistis adalah bentuk-bentuk yang menyerupai kotak atau persegi panjang, seperti itu. Kemudian bentuk bebas adalah bentuk yang tidak termasuk ke dalam bentuk silindris maupun kubistis. Tadi adalah macam-macam bentuk benda. Selanjutnya di dalam menggambar kita tentu saja membutuhkan bahan dan alat. Apa aja sih bahan dan alat untuk menggambar? Nah guys, di dalam menggambar kita memerlukan bahan, alat, dan juga teknik di dalam menggambar. Bahan dan alat yang digunakan di dalam menggambar disebut media menggambar. Kemudian, bahan menggambar yaitu kertas gambar yang digunakan sebagai bidang gambar. Kemudian, alat yang digunakan di dalam menggambar ini bisa berupa kuas, palet, dan juga pena. Kemudian, teknik apa saja yang bisa kita gunakan untuk menggambar? Let's check it out. Jadi, teknik di dalam menggambar ini terbagi menjadi 5, yaitu teknik arsir, teknik dusel, teknik pointillis, teknik akuarel, dan juga teknik plakat. Teknik arsir ini adalah teknik yang menggunakan unsur garis yang disejajarkan ataupun dipersilangkan di dalam membentuk objek gambar.
Nah, ini adalah contoh dari teknik arsir, disejajarkan atau dipersilangkan. Kemudian, teknik dusel adalah teknik yang menggunakan goresan pensil dengan posisi miring atau rebah dalam membentuk objek gambar. Jadi bukan kita aja nih guys yang bisa rebahan, pensil juga bisa. Nah, kalau teknik arsir seperti ini, teknik dusel ini pensilnya direbahkan seperti ini, kemudian baru membentuk sebuah garis. Ya, jadi garisnya akan seperti ini hasilnya. Kalian bisa sambil coba ya. Selanjutnya ada teknik pointillis, yaitu teknik yang menggunakan unsur titik sebagai pembentuk objek gambar. Teknik pointillis adalah teknik dengan unsur titik. Jadi ya seperti kalian membentuk titik seperti biasa. Oke, ini adalah teknik pointillis. Jadi kalian menggambar suatu objek dengan sebuah titik-titik. Selanjutnya ada teknik akuarel, yaitu teknik yang menggunakan bahan cat air atau tinta gambar. Nah, pada teknik ini, cat atau tintanya ini dibubuhkan secara tipis. Ini adalah contoh menggambar dengan teknik akuarel. Yang terakhir ada teknik plakat, yaitu teknik yang menggunakan bahan cat air, cat akrilik, dan juga cat minyak. Karena bahan yang dipakai cukup kental, jadi hasilnya akan bersifat menutup. Ini adalah contoh dari teknik plakat. Bedanya dengan teknik akuarel adalah teknik akuarel catnya tipis-tipis, nah teknik plakat ini catnya tebal. Nah guys, jadi materi kita hari ini cukup sampai di sini. Saya akhiri sampai di sini dan kita akan lanjut lagi di Kamis minggu depan. Kemudian saya akan memberikan tugas untuk kalian melalui Google Classroom. Jadi saya ingatkan sekali lagi untuk kalian yang belum masuk ke kelas Google Classroom, segera masuk sekarang juga setelah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk selalu mengingat dan mengulang materi yang saya berikan melalui video, melalui Zoom ataupun melalui teks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.